Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamda wan ni'mata lillah. Fashollillahumma ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah addal amanah ballagur risalah nasuhal lil ummah. Ayuhan nas ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aniskurli waliwalidaika. Kamu harus bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan yang kedua harus membalas jasa orang tuamu. Amma ba'd. Pembahasan kita pada khutbah Jumat ini insyaallah adalah bagaimana kita memuliakan dan menyayangi orang tua kita hadirin. Jamaah Jumat Rantau Panjang, Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh, Pasaman Barat yang dimuliakan Allah. Untuk Gunung Tulas, dari berbagai cerita, salah satu kampung Serambi Makkahnya adalah Rantau Panjang. Karena Jumatnya penuh, anak muda remajanya ikut, apalagi orang tua. Jiwa-jiwa persatuan silaturahminya kuat. Pertahankanlah Bapak hadirin sekalian, sebab zaman ini akan menuju zaman kegelapan dan kacau balau. Dibutuhkan jiwa-jiwa silaturahmi dan persaudaraan kekeluargaan yang kokoh. Jika tidak, nanti mereka akan konflik sesamanya. Jamaah Jumat, umat kesayangan Rasulullah yang berbahagia. Ibarat rumah, masuk ke dalam harus lewat pintu. Maka jika engkau ingin mencari ridha Allah, harus lewat pintunya. Pintunya adalah ridho orang tua. Ada dalilnya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihima. Keriduan Allah kuncinya adalah ridho orang tuamu padamu. Ridho, senang dia, senyum dia, bangga dia dengan saya. Allah ridho saat itu padamu. Apakah saat ini Allah marah kepadaku? Bagaimana orang tuamu sekarang kepadamu hadirin? Apakah sakit hati, iba, tersinggung? Iya, maka Allah juga sedang tidak suka kepadamu. Ini adalah kunci. Walau ada orang yang rajin sholat, amalnya baik, tapi dikalahkan seorang anak muda yang biasa saja apabila dia lebih bakti dan sayang pada ibunya. Banyak kita lihat di dalam masyarakat, dia biasa saja orang awam, tapi dialah yang merawat ibunya yang stroke. Dialah yang memberi makan orang tuanya yang sudah sakit-sakitan. Dia yang mengobatkannya, dia yang membelanjainya. Sementara ada orang yang rajin sholat, dijualnya kebun ayahnya, digadaikannya rumahnya ke bank. Setiap saat disakitinya orang tuanya. Maka siapa mereka yang paling diridhoi Allah? Pasti orang tadi yang awam biasa saja, tapi ridho orang tuanya setiap saat kepadanya. Jangan tertipu dengan sholat puasamu jika orang tuamu sekali setahun kasihan iba hati kepadamu.
Berkali-kali ditelepon agar pulang. Pulanglah nak, Coronawati sudah habis, sudah boleh pulang, mudiklah nak. Saya rindu kepadamu, saya ingin kembali melihat kau makan bersama kami. Saya ingin memasakkan kamu. Tak mau dia pulang. Habis duit katanya. Dia tidak ingat berapa habis duit orang tuanya waktu membelanjanya waktu kecil sampai menyekolahkannya. Beratus juta hadirin. Kenapa cuma 10 juta tak mau dia rugi dari Medan ke Rantau Panjang, dari Jakarta ke Rantau Panjang, dari Padang ke Rantau Panjang, bahkan dari Simpang 4 ke Rantau Panjang. Hanya sehari dia di sini. Sementara dengan atasannya bisa dia datang pagi dan sore menjilat, kurang ajar. Inilah anak durhaka hadirin. Diajaknya orang tuanya tinggal dengannya karena dia katanya sudah naik jabatan. Perlulah orang tuanya dibalas jasanya. Temakan pula lah ayah ibunya di kampung. Oh iya pula ya, pergilah kita bu. Datang dia. Tinggal bersama anaknya di Simpang 4, di Padang, di mana-mana tempat, di Pekanbaru, di Medan, di Jakarta. Minggu pertama masih senang ayah dan ibunya di rumah tuh. Minggu kedua sudah mulai ayahnya disuruhnya menjadi tukang kebun sekitar rumahnya karena ada taman-tamannya. Tolonglah ya, itu agak diapa sedikit. Minggu ketiga ibunya sudah mulai memasak dan pembantu mereka yang 2 orang selama ini sudah dipulangkan karena tak perlu lagi, sudah ada ibunya yang akan merawat anaknya, mencuci bajunya, mengepel lantainya. Coba bayangkan hadirin. Inilah yang membuatmu nanti mati tidak beriman. Karena kunci keridhaan Allah itu pada ridho orang tuamu. Kau jadikan dia pembantu setelah tinggal di rumahmu. Awas, nanti kau mata bi ghairi iman. Hidupmu ketika ditarik nyawa oleh Israel, tiada iman. Tiada iman. Tiada iman walau kau rajin sholat. Sebab kalau tanpa ibumu kau tak lahir, tanpa bapakmu kau tak besar. Kalaupun harus menjilat hadirin, jilatlah ayah ibumu. Kalaupun harus menyorok-nyorok, suruhlah ayah ibumu. Jangan orang lain. Di zaman ini, kata Rasulullah di dalam hadisnya, nanti di akhir zaman antalidal abatu rabbataha, antalidal amatu rabbataha. Nanti di akhir zaman seorang ibu akan melahirkan majikannya. Lalu ulama menafsirkan, menjelaskan hadis ini. Apa maksudnya di akhir zaman seorang ibu melahirkan tuannya? Ternyata setelah anaknya dilahirkan ibu ini, anaknya ini berakting, berlakon, berperan, berperilaku seperti tuan pada budaknya. Tukang rawat anaknya, baby sister ibunya dibuatnya. Tukang cuci, itikah balas jasa. Itu menjadikan ibumu budak. Benar kata Rasulullah, antalidal amatu, ibu-ibu akan melahirkan rabbataha, tuan-tuannya. Anaknya, putrinya berperan sebagai majikan. Mak, tuh sapu. Mak, itu dia ngompol, tolong diapel, saya pergi ke kantor. Ini jam mendesak. Mobil sudah hidup, tuh dihidupkan sopir. Masya Allah. Aniskur li wali walidaika, ingat jasaku. Yang kedua, ingat jasa ayah ibumu, kata Allah. Nomor 2 ya ibu nih, bukan nomor 3, nomor 2 setelah Allah. Ada banyak teman saya yang masuk thariqat suluk, berzikir. Bisa 1000 panjangnya zikirnya, ini kan 100-nya nih. Tak pernah wusul. Di dalam istilah suluk ada namanya wusul, futuh, sampai kepada makom tauhid af'al. Ada tauhid sifat, ada tauhid asma wa sifat, ada tauhid zat. Nah, ini kajian thariqatnya ini. Berpuluh tahun dia berzikir, tak pernah wusul, tak pernah sampai mengenal Allah, tidak ma'rifatullah. Kenapa?
Tapi setiap mau suluk dia, dijualnya padi ibunya. Setiap mau pergi suluk dia, diancamnya ayahnya harus mengeluarkan belanjanya. Masya Allah. Emangnya kamu tuan bagi ayah ibumu? Kita ini anak budak. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hukum ayahku. Apa salah ayahmu? Apa salah ayahmu? Dicurinya uangku, dinar dirhamku setiap hari. Hilang. Setelah diselidiki berdasar bukti saksi, ayahku pelakunya. Hukum ya Rasulullah, potong tangannya, potong aidihi, yadaihi. Kata Nabi, saya panggil dulu. Nah, inilah seorang nenek mama, seorang jorong, seorang tokoh. Kalau ada yang mengadu padamu seorang, jangan dulu ambil keputusan. Panggil pihak yang kedua. Panggil saksi dan saksi. Jadi kata Luqmanul Hakim pada anaknya, nak sini, kamu nanti akan jadi tokoh insya Allah. Dengarkan pesan saya. Tokoh itu akan datang orang mengadu menyelesaikan urusan. Jika datang padamu mengadu seorang yang matanya terburai karena dicungkil orang, jangan dulu memihak padanya, karena bisa jadi dia baru mencukil mata orang dua, hanya satu matanya dibalas orang. Bisa saja dia matanya terburai dicungkil karena telah mencungkil mata orang dua. Ini sering terjadi di kampung-kampung nih. Pokoknya siapa pertama mengadu itu yang benar. Ini goblok ini. Jangan ikut-ikutan menyelesaikan masalah orang kalau begitu wataknya. Hakim tidak boleh begitu. Siapapun yang mengadu, datang anak muda daripada Nabi, potong tangan ayahku. Dia mencuri dinar dirhamku tiap hari, every day, kulla yaumin. Kata Nabi, tunggu dulu. Intazir suwayya. Saya panggil dulu ayahmu, saya panggil saksi-saksi yang lain. Oh indah, saya benar. Indah bisa. Saya harus mendengar pembelaan diri dari orang yang kau adukan, apalagi ayahmu. Dipanggil ayahnya, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Datang ayahnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habiballah. Assalamualaikum ya Habiballah, kekasih Allah. Ada apa? Ini. Ahaza waladuka? Atau kama qala Rasulullah. Apakah ini anakmu, putramu? Naam. Haza waladi. Maza? Ada apa? What happened? Gini, katanya bapak curi uangnya. Oh benar. Dirhamnya katanya kadang hilang, dinarnya kadang hilang. Benar, memang saya ambil. Kenapa bapak ambil? Loh, saya sudah tua, tidak bisa lagi mencari nafkah, tidak bisa bekerja, tidak bisa beternak, tidak bisa lagi berkebun korma, tidak bisa mengupah, tidak bisa jadi buruh lagi. Tidak ada orang mempekerjakan saya lagi, sudah tua. Jadi sudah saya minta belanjailah saya sekian sehari. Tak mau dia, sering saya kelaparan dengan ibunya. Maka datanglah saya kadang mencuri kurmanya, kadang mencuri uangnya. Oh, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau begitu, wahai anak muda, bukan pencurian. Kewajibanmu membelanja ayahmu jika mereka tidak mampu. Jadi kamu justru bersalah karena tidak membelanjanya selama ini. Dan yang diambil ayahmu itu adalah haknya, jangankan hartamu. Ini hadis yang keluar. Anta wa maluka li abika. Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu, hei anak, milik ayahmu. Jangankan kebun sawitmu, jangankan kebun kacang gorengmu, jagungmu, uangmu, mobilmu, rumahmu, dirimu jika diperlukannya berkorban. Saya ditembak orang, maju ke depan kau jadi perisai. Harus maju diri kita ini, hadirin anak-anak sekalian yang dibahagiakan. Anta, engkau, wa maluka, dan hartamu, li abika, milik ayahmu. Kapanpun dia inginkan harus kau korbankan. Temenung anak tuh, pulang dia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa kau marah? Kelapamu diambil ayahmu ketika kau tidak di rumah. Siapa yang memanjatnya nih? Rumahmu pun diambilnya, tidak masalah.
Sebab tanpa tulang sulbinya, tanpa spermanya, kau tidak akan lahir. Kau tidak ada. Kalau kau tidak ada rumahmu, tidak ada pegawaimu, tidak ada jabatanmu, tidak ada anakmu. Kaji asal usul muhadirin yang dimuliakan Allah. Jamaah Jumat yang berbahagia. Bagaimana adab pada ayah ibu? La tarfa' sautaka fawqa sautihim. Jangan tinggikan suaramu melebihi suara mereka. Jika berbicara dengan ayah ibu, jangan lebih tinggi suaramu dari suara mereka. Ini sudah durhaka. Jangan kira durhaka itu harus dipukul, harus ditendang. Itu parah itu. Bicara kita dengan ayah ibu, lebih kuat suara kita dari dia, sudah durhaka. Apalagi kau bantah, kau sakiti, saja. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan Orang Arab mengatakan itu uff. Kalau kita sudah salah besar. Apalagi adab pada orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Bicara yang mulia, bukan bicara yang baik, bukan thayyib, karima. Bagaimana kata karima itu? Memuliakan. Ya, itu kata baik, tapi tidak memuliakan. Kena di tekanan suara. Ya, karima itu tekanan suara, intonasi harus ikut. Ya. Bahkan Imam Ghazali tidak akan pernah bisa lewat di depan ibunya selama dia hidup sampai wafat. Jika ibunya di situ, dia akan mutar. Siapapun tamunya, raja pun tamunya, tidak akan pernah Imam Ghazali lebih menghormati tamunya daripada ibunya jika ibunya di ruangan itu. Kenapa kita hanya datang bupati? Demi menyalami bupati itu, kau melengos-lengos di depan ayah ibumu. Tidak benar. Hanya datang gubernur, ayah ibumu di situ, kamu melengos-lengos untuk menyalami gubernur itu. Kau cium tangannya. Ayah ibumu sekali setahun tak kau cium tangannya. Dasar penjilat hadirin sekalian. Jilatlah ayah ibumu, karena ridho Allah Ta'ala itu dikuncinya sama mereka. Kuncinya sama mereka. Jika ayah ibumu di rumahmu, karena sudah tua, tempatkan dia di kamar depan. Biarlah kalian ke belakang. Jangan seperti kejadian selama ini. Ayah ibunya ditempatkan di kamar belakang, dekat WC, dekat dapur yang berasap. Mereka tinggal di kamar depan, memakai pewangi ruangan, memakai AC dan kipas. Ibunya penuh asap, penuh bau WC di dapur. Tunggulah ketika kau mati tidak ada iman. Tengok. Bukan main-main tentang ayah ibu. Tidak perlu Anda mencari surga ke Arab Saudi. Tidak perlu itu. Tidak perlu Anda mencari surga kemana-mana. Carilah surga kepada ibumu. Capek Anda berkelana kemana-mana, suluk kemana-mana, belajar kemana-mana, jika kau masih durhaka. Tidak ada cerita itu. Biarlah kau di kampung ini saja. Sayangi, muliakan mereka. Setiap pagi, kalau mereka di kampung ini sama dengan kampung kita, satu kampung dengan ibumu, lihat mereka. Sebelum kerja, salami mereka. Lebih penting engkau mencari rezeki dengan cara mengambil ridho ayah ibumu daripada sholat duha 12 rakaat. Bukankah sholat duha kalau kita 12 rakaat rezeki akan datang mudah? Ya, betul itu. Tapi lebih kencang rezeki datang jika sebelum kerja kau pergi ke rumah ayah ibumu, kau salami, kau cium tangannya, kau cium kepalanya. Kalau bisa bersimpuh di lututnya, waduh, dunia akan tunduk kepadamu hadirin. Siapa di antara kita yang sudah mencium lutut ayahnya atau kaki ayahnya? Bisa saja ada, hanya saya tidak tahu mungkin. Kalau belum, jangan mati sebelum kau cium kaki ayah dan ibu. Coba tengok di YouTube, polisi, tentara, rendah hati mereka.
Begitu lulus atau begitu naik pangkat, maka mereka cuci kaki ibunya. Bekas air cucian itu mereka minum, hadirin. Bismillah. Inilah kaki yang bekerja. Inilah kaki orang yang melahirkan saya. Inilah kaki ayah saya yang telah berjibaku buang bahan siang malam mencari nafkah buat saya. Kenapa kau tempatkan dia di kamar belakang, hadirin? Kenapa kau makan dengan keluarga anak istrimu tapi dia makan belakangan, sisa-sisa kalian? Kenapa? Siapa rupanya ibumu itu? Hanya tamumu datang orang lain, lalu kau makan dengan tamumu dengan ikan yang besar, gulai ayam, daging. Ibumu nanti makan 2 jam setelah kalian. Apa ini? Setelah Allah, ayah ibulah yang harus kita balas jasanya. Jamaah Jumat yang dicintai Allah dan Rasulnya, semoga kita semua menjadi anak-anak soleh. Mulai hari ini, niatkanlah setiap pagi salam ayah ibu. Salam. Ada seorang pemuda datang kepada Umar. Ya Umar bin Khattab, engkau presiden kami, engkau dijamin ke surga. Iya. Ada apa anak? Ada apa anak muda? Saya merawat ibu saya, ayah saya yang lumpuh 7 tahun. Saya suapi, saya mandikan 7 tahun. Tentu sudah lunas utang jasa saya pada mereka, kan? Iya kan? Iya kan Umar? Iya kan presiden? Temenung Umar. Sini nak. Kau merawat mereka berapa tahun? 7 tahun. Sampai wafat? Iya. Selama kau merawat mereka, apakah ada terbersit di hatimu bahwa supaya segera mereka mati agar kau tidak lagi repot mengurus mereka? Jawab dengan jujur nak. Keluar air mata anak muda. Ternyata ada terlintas di hatinya sedang merawat ibu, supaya cepat mati agar saya tidak repot. Nah, mereka merawatmu waktu kecil sampai kau dewasa, bisa berdiri, bisa menikah. Tidak ada di hati mereka niat supaya kau cepat mati agar mereka tidak membelanjaimu. Tidak ada. Doa mereka, air mata, sujud mereka, berdoa. Andai kau sakit sikit aja, lalat pun jangan hinggap di tubuhmu. Mereka doa panjangkan umurnya, buat dia berhasil jadi orang besar. Nah, coba bayangkan bedanya nak. Kamu ingin agar dia cepat mati ketika kau merawat dia, sedangkan mereka merawatmu ingin agar kau panjang umur dan besar. Berbeda enggak? Berbeda enggak anakku? Kata Umar. Menangis anak itu, hadirin. Jadi tidak pernah kau bisa balas jasanya, enggak pernah, kata Umar. Jangan merasa membalasnya. Cuma kau sudah berbakti, itu saja. Di hari yang lain datang seorang anak muda. Digendongnya ibunya tawaf 7 kali di Ka'bah. Setelah tawaf, dia lihat ada Umar, datang dia. Assalamualaikum ya Umar. Ini saya sudah bawa ibu saya tawaf keliling 7 kali. Tentu jasa ibu saya pada saya sudah lunas. Ya kan Umar? Kata Umar. Jangankan engkau tawafkan 7 kali, kau gendong pun dari kampungmu ke Ka'bah nih 7 kali haji, kau tawafkan 7 kali putaran, setiap kali haji 7 kali 7. Satu teriakannya ketika kesakitan antara hidup mati ketika menarik napas melahirkanmu, kan separuh mati, belum bisa kau balas. Sebab kalau tak ditariknya napasnya, kalau dia tak berjuang saat itu, kau tak akan lahir. Berarti kau tak ada. Tapi karena dia berkorban, mau mati antara hidup dan mati, antara surga dan neraka, antara rumah sakit dengan mati Israel, barulah kau lahir. Sehingga kau yang ngomong sekarang nih perjuangan dia. Menangis anak muda itu. Tujuan khutbah kita ini agar ke depan kita sudah tahu kunci surga itu tidak jauh. Tidak perlu kau repot-repot merantau. Kunci surga itu sama ayah ibumu. Kalau mereka sudah wafat, manzaro kubro walidayhi
au ihdahuma lailatal jum'ah au yaumal jum'ah kutiba barran liwalidayhi au kama qala Rasulullah. Siapa yang ziarah kubur kepada ayah ibunya atau salah satunya setelah mereka wafat malam Jumat atau hari Jumat, dia dianggap anak berbakti sekalipun di masa hidup mereka pernah kau tidak berbakti. Sudah sering ibumu menangis gara-gara kelakuan. Sudah sering masalah kau timbulkan, bahkan dia sempat menjual kebunnya terdondo gara-gara kelakuan. Sekarang masih bisa kau berbakti, pergi ke kuburannya setiap hari Jumat. Insya Allah hidupmu akan bahagia. Bahagia. Jangankan surga di dunia, surga di akhirat dapat. Ulama katakan orang yang berbakti ini sebelum mati sudah dapat surga. Saya sudah rasakan. Bagi saya lempang hidup nih. Kalau sedang senyum ayah saya salam, saya mohon izin saya pergi ceramah ke sini, tolong doakan. Jadi. Waduh, tidak ada lagi masalah bagi saya itu. Sudah surga di sini. Barakallah li wa nafani wa iyyakum bima fihi minal hikmah taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.